Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Ini sangat penting sekali ya. Dalam artian penting ini karena saya akan membuka namanya rumus gulungan kipas angin. Jadi suatu saat mencari gulungan putus itu bagaimana dan nyambung gulungan putus seperti ini itu bagaimana. Sebab rumusnya ada. Rumus adalah suatu letak dan tempat. Dan jalur itu namanya rumus. Di sini akan saya jelaskan karena ini sangat penting, jadi silakan siapkan pulpen dan buku untuk menulis. Gulungan kipas angin judulnya gulungan kipas angin Mas Pion. Kipas angin Mas Pion itu ada posisi kanan dan posisi kiri, ada posisi luar dan ada posisi di dalam. Yang di dalam buat apa? Yang di luar buat apa? Jalurnya nanti akan saya jelaskan. Di sini akan saya jelaskan mengenai masalah rumus. Kalau putus mencarinya bagaimana? Terus cara nyambungnya itu dari jalur apa aja? Nah, itu kan sangat penting juga. Apabila putusnya tidak ketemu atau putusnya jumlahnya kurang, nanti letaknya itu akan tahu. Jadi yang pertama ada posisi di dalam ya. Di dalam ini adalah keluar kanan dan keluar kiri. Dalam itu ada dan di luar juga ada kanan dan kiri. Untuk keluaran kawat ini yang dibahas pengeluaran kawat ya. Keluar kawat bagian dalam kanan dan kiri jumlahnya 1-1. Yang di luar kanan dan kiri jumlahnya 3-3. Itu selalu berpasangan. Kita akan melihat posisi di dalam sebelah dalam ini ya. Ada 4 kutub. 4 kutub ini keluar kawat 1-1 ya. Kanan dan kiri. Yang di dalam kutub yang di dalam jalur utama keluar kawat kanan 1 kiri 1. Yang bagian luar keluar kawat 3 kanan dan 3 kiri. Yang bagian dalam jalur utama nyambungnya ini nyambungnya ya. Nyambungnya itu ke sepit nomor 3 nih, sepit nomor 3 sebelah kiri dan sebelah kanan mana kan kiri ya. Ini tangan saya lah. Dan yang luar ini ada jalur sepit dan jalur kapasitor. Jadi yang luar jalur sepit dan jalur kapasitor semuanya ada 3 lilitan. Yang bagian dalam 1 lilitan kan kiri, yang bagian luar 3 lilitan kanan dan 3 lilitan kiri. Ini sebelah kiri dan ini sebelah kanan ya, tangan saya sebelah kanan ini ya. Ini kan kanan ini. Ini ada 3 ya kan. Nah, kita perhatikan yang ada 3. 1 2 3. Nah, kan. Jadi ada 3 lilitan kanan dan 3 lilitan kiri. Ini masih ada sebagian yang nyambung. Dan sini yang paling penting kalau mau ditulis tulis dah menggunakan pulpen. Posisi bagian dalam. Bagian dalam itu jalur kapasitor setrum. Jalur utama bagian dalam yang ada fuse-nya. Ini kan kapasitor warna biru. Kapasitor warna biru yang nyambung ke fuse, keluar dari fuse, nyambungnya ke kabel warna putih, setrum langsung listrik warna putih ini. Ini merek Mas Pion khusus. Posisi kawatnya ada di sebelah kanan. Nah, kawatnya di sebelah kanan nih ya. Sebelah kanan yang nyambung ke sebelah kiri. Penggabungannya sepit nomor 3. Menjadi sepit nomor 3 itu 2 lilitan. Kanan untuk jalur strum kapasitor, kiri untuk jalur sepit nomor 3. Bagian dalam.
Jadi kalau mau ditulis itu seperti itu. Bagian dalam keluar kawat litan 1 untuk jalur strom kapasitor, dan sebelah kiri keluar kawat 1 untuk jalur speed nomor 3 yang gabung ke bagian luar sebelah kanan. Jadi kalau tulisnya itu seperti itu. Yang berikutnya ini ada speed nomor 2 nyambungnya ke speed nomor 3. Speed nomor 2 kan hilang ini, rotul. Speed nomor 2 nyambungnya ke speed nomor 1 warna hitam. Dan berikutnya nanti ada kapasitor. Nah, kapasitor juga udah nggak ada, tinggal kabelnya doang ya. Kapasitor sebelah kiri. Jadi kita akan mulai mengukurnya bagian dalam. Ini bagian dalam ini yang jalur utama kita akan ukur dulu. Menggunakan tester digital. Ini kan banyak banget yang nanya tester digital kalau ngukurnya, ya kita ikutin ini supaya yang nonton jadi jelas. Nah ini akan arahkan kemari nih. Nah kemari ya. Jadi kalau testernya sama, ini caranya seperti ini. Kita tinggal tulisannya apa nih, ya kita pencet-pencet aja yang ada ininya. Nah ini nih, ini cuma satu doang nih, nggak tahu tanda apa di atasnya tuh, tanda panah. Ini cuma satu, ini bukan, ini juga bukan, ini bukan. Nah yang ini, kalau yang ini bisa untuk buat ngukur, jadi arahnya ke tanda kita langsung praktekkan aja ya supaya jelas. Kita akan mulai dari bagian dalam. Bagian dalam kanan dan kiri. Yang sebelah kanan ini untuk jalur strom kapasitor, yang bagian kiri untuk jalur speed. Kanan dan kiri bagian dalam jalur utama kita akan ukur. Karena beda merek, beda posisi, jadi ini merek Maspion, kita tulis merek Maspion. Ini jalur strom kapasitor yang keluar kawat bagian dalam sebelah kanan. Kita akan ukur ke speed nomor 3. Jalur utama kita akan tes. Kok mati? Tester hidup ya. Jalur utama kita tes mati. Apa fuse-nya apa ya? Mungkin fuse-nya juga mati. Ini kan ada fuse-nya nih. Jalur utama kita tes mati betul. Nah, kita mungkin ini fuse-nya kali ya. Coba kita akan pindahkan ke fuse, mati juga ya. Berarti ada yang putus. Oh, jalur utama ada yang putus. Mungkin dari lilitan ini kali ya. Tidak gabung bisa juga walaupun ngelipat-lipat. Tapi tidak ya. Kanan dan kiri ternyata putus jalur utama. Setelah kita ukur menggunakan tester. Jadi caranya seperti ini ya. Kita akan kerok dari 3 kutub. 1, 2, 3. Nah kita akan kerok. 3 tempat kita akan kerok menggunakan cutter. Asal kerok aja, yang nggak usah dikerok banyak-banyak, asal lecet aja sedikit. Karena ini jalur utama dan kapasitor boleh dikerok. Nah setelah kita kerok lalu kita akan ukur ya, kita akan tes yang bekas dikerok tadi ya. Kita ukur dari strom kapasitor yang paling dekat mati. Kutub yang satu lagi 2 kutub mati, kutub satu lagi 3 kutub mati. Nah kita pindahkan ke speed nomor 3, kan keluarnya kemari. Ini hidup ya, memang dekat ya. Satu kutub dekat, jumlahnya berapa tuh? Karena kalau tester gini nih jumlahnya 3. Ini kemari juga hidup, 2 kutub telah hidup dari speed nomor 3. 3 kutub hidup. 3 kutub hidup, tapi di sini pengeluaran kutub daripada untuk jalur strom kapasitor mati. Berarti di kutub ini ada yang putus. Nih. Kutubnya kan di sini nih. Nah, di sini nih. Yang keluar kawat di sini kita plototin aja, di situ pelentangin aja. Pasti ada kelihatan. Kalau nggak kelihatan ya mungkin belum dikasih lihat. Ya tinggalin dulu, tinggal ngopi. Bikin teh, ngemil-ngemil apa ya supaya tidak puyeng. Kalau tidak ketemu
Obatnya nanti kalau udah selesai, udah hidup, nah baru jadi obat ya. Merasa senang banget udah bisa perbaiki. Jadi obat. Kita akan plototin yang putus. Tapi di tester tadi di sini nggak hidup kutub ini ya. Coba yang di dalam ini kelihatan ada ya bekas tergores nih kelihatannya nih. Kelihatannya ya. Ya namanya dicari. Ini. Nah, ini yang tergores nih kelihatan ini kan putus. Jadi tidak nyambung kan ada yang putus nih di sini nih. Ya kan kutub ini yang putus nih. Nah, kita deketin lagi ya. Ya kan putus satu jadi tidak nyambung. Ini putusnya bekas kena rotor ini. Jadi pas rotor masuk keluar ya kan lecet tuh. Ini pasangan juga di sini nih pasangannya. Jadi kita nyari pasangan tuh nggak usah jauh-jauh, pasti sekitar sini nih. Ini kelihatan udah. Nah, kan ketemu. Karena kita udah mengetahui yang putusnya di kutub ini ya kita cari di sini pasti ketemu. Kalau kita tidak tahu letaknya putus yang mana kita bingung. Jadi caranya di situ ya ditakrok gitu kan. Dari sini dari stem kapasitor kan nggak nyambung, tapi dari speed nomor 3 ada yang nyambung. Nah, disitulah kita akan mencari. 3 kutub hidup, tapi 1 kutub di sini mati pengeluaran ya. Berarti kan di situ ada yang putus. Ya tinggal kita cari aja. Jadi kita nggak usah mencari kemana-mana, nggak usah. Itu namanya rumus mencari gulungan kipas angin putus. Nah, itu. Jadi kalau yang bingung ya nonton bolak-balik, di download, bisa di offline ya kan. Jadi nggak harus pakai paketan. Nggak usah pakai paketan, bisa offline. Jadi nggak ada iklan kan lebih enak sebenarnya, lebih praktis. Nah diatur bisa di download. Ada juga diatur yang nggak bisa download. Jadi kalau mau nulis seperti ini ya. Gulungan kipas angin merek Mas Pion terdiri dari 2 kanan kiri dan 2 luar dalam. Bagian dalam adalah sebelah kanan untuk jalur strom kapasitor dan bagian kiri sebelah dalam untuk jalur speed nomor 3. Yang nyambung ngilang ke bagian luar sebelah kanan. Jadi kalian nulisnya itu seperti itu ya. Kipas angin merek Mas Pion bagian dalam sebelah kanan untuk jalur strom kapasitor. Jadi mamanya strom kapasitor nggak ada, putus. Ya kita tinggal nyari di kutubnya yang keluar. Keluar itu adalah kanan dan kiri berpasangan. Nggak usah kita nyari-nyari kemana itu. Itu namanya rumus. Jadi sebelah kanan, sebelah kiri itu udah ada namanya gulungan, pasti ada yang masuk ada yang keluar. Ini masuknya sebelah kiri keluar sebelah kanan atau masuk sebelah kanan keluar sebelah kiri, itu kan pasangan seperti itu. Nah kita akan langsung mengetesnya ya, kan tadi udah disambung yang putusnya. Coba kita akan tes menggunakan tester fuse. Ini kan hidup ya kalau nggak salah. Nah kan fuse-nya ini hidup. Nah betul. Kita akan tes ke speed nomor 3. Kan tadi jalur utama itu sebelah kanan dan sebelah kiri. Ya, sebelah kanan itu strom dan sebelah kiri untuk speed nomor 3. Alhamdulillah hidup. Jumlahnya 700. Nah, kita dekatin lagi nih. Jadi untuk patokan nih, jumlahnya kenormalan adalah 740. Jalur utama jumlah ukuran tester 740 kanan dan kiri. Ini udah ketemu. Alhamdulillah putusnya udah ketemu. Berikutnya ya. Ini kan udah ketemu jumlahnya 740 atau 750. Enggak jadi masalah sih. Jadi yang penting 700 gitu aja. Supaya gampang. Ini menjadi suatu patokan aja. Kanan dan kiri jumlah diukur 700. Berarti kalau umpamanya kurang dari 700 ya beda lagi. Nah, ini berikutnya akan
kita akan mencari ini kan speed nomor 2. Speed nomor 2 ini hilang, tidak ketemu. Jadi caranya bagaimana? Speed nomor 2 ini adalah terdiri dari nyambung ke speed nomor 3. Kanan dan kiri nyilang ya. Ini speed nomor 3. Kita akan mencari pasangannya sebelah kiri. Nah, dari ini 3 lilitan ini. 3 lilitan tinggal 2. Karena yang satu kan masih ada warna hitam, masih nyambung ya. Ini warna hitamnya masih nyambung. Jadi tinggal lilitan nih yang putus 2, kita akan mencari pasangannya ke merah. Nanti untuk speed nomor 2. Kita bakar dulu, udah dibakar terus dikerok supaya nyambungnya gampang. Nah, udah dibakar semua, udah dikerok semua, kita akan ngukur dari speed nomor 3 ya. Untuk speed nomor 2. Jadi speed nomor 2 itu terdiri dari nyambungnya dari kiri, ya kan, kiri sebelah luar, yang nyambung ke sebelah kanan, yang nyambungnya lagi ke speed nomor 3, pasangan. Ini, nah ini yang hidup nih. Nah, ini kan mati, ya. Dari speed nomor 3 ke kawat yang hidupnya mana? Nah ini yang hidup. Yang hidup ini langsung kita sambung ke speed nomor 2. Ke speed nomor 2 kan seharusnya 3 2 kawat, ini baru ketemu 1. Sebelah kiri ya kan, kita tinggal nyari sebelah kanan. Pasangnya sebelah kanan. Sebelah kanan ini nyambungnya ke speed nomor 1, ini udah gabung. Nah, tinggal pasangannya yang nyari ke speed nomor 1. Nah, ini kan udah gabung, ini udah ada. Udah gabung. Speed nomor 1 ini cari yang sebelah kanan. Nah, pasangan sebelah kanan nih. Tinggal 1 lilitan ini nih. Nah, kan 3 lilitan. Ini pasangnya kemari. Tapi harus nyambung dulu ke speed nomor 1. Nah, kita akan ukur dulu dari speed nomor 1. Dari speed nomor 2 untuk pasangannya ini, kita akan cari dulu, ngukur dulu dari speed nomor 1. Speed nomor 1 itu ya warna hitam. Nah, kita cocokkan dulu testernya. Speed nomor 1 warna hitam ya. Ini kan udah gabung, kita akan tes ke sini. Nah, ini hidup nih, betul. Jumlahnya berapa nih, testernya mondar-mandir mulu, jadi kadang ya susah. Kalau saya kadang nggak betah pakai yang digital tuh seperti itu. Nomornya mondar-mandir, udah pegang udah kenceng banget maru. Pegangnya dikencengin baru ya 140. Ini kan nggak hidup ini, ya kan. Nah, kita ada speed nomor 2 nih, pasangnya tidak hidup, hidupnya speed nomor 1. Nah, yang nyambung ke speed nomor 1 sebelah kanan, atau jumlahnya berapalah, kurang lebihnya ya 300 atau 200 lah kira-kira ya, kalau nggak salah nih 100 atau 200 ini ya. Ini ya seperti itulah. Ini pasang kemarin nih, jadi kan hilang kanan dan kiri. Nah, jadi speed nomor 2 yang nyambungnya ke speed nomor 3 dan speed nomor 1. Kalau masih bingung ya diulang-ulang nonton videonya sampai 10 kali atau 20 kali itu. Ini yang udah gabung semuanya. Nah, ini kan udah gabung nih. Speed nomor 1 coba kita tes. Dari speed nomor 2 hidup, speed nomor 3 warna merah hidup, dan jalur strom kapasitor hidup, ya kan. Tinggal kapasitor. Nah, kapasitor sebelah kiri nih 1 lilitan. Masih ada. Ini juga nyambungnya ke speed nomor 1 nih. Harus nyambung ke speed nomor 1. Kita akan ukur ya. Sebelah kiri, ya sebelah kiri bagian luar untuk kapasitor. Jumlahnya berapa kalau untuk kapasitor? Kita akan ukur nih. Mondar-mandir 400 kurang lebihnya ya. Nomornya bolak-balik mulu.
Nah, ini untuk kapasitor warna oranye. Nah, kapasitor warna oranye. Ini satu lilitan. Kapasitor warna oranye tulis. Kapasitor warna oranye bagian posisi ada di luar sebelah kiri. Dia nyambungnya ke speed nomor 1 diukur menggunakan tester jumlahnya 300 atau 400. Ya ukuran patokannya seperti itulah. Kita ulangin lagi ya. Kapasitor ke speed nomor 1 ini berapa jumlahnya nih? Kalau dihitung semuanya adalah keseluruhanan, jumlah keseluruhan ya untuk kenormalan dari kapasitor ke setrum kapasitor jumlahnya 1200. Berarti jumlah keseluruhan ini antara awal dan akhir jumlahnya 1200. Jalur utama sama speed nomor 3 hidup. Speed nomor 3 ke speed nomor 2 hidup jumlahnya 200. Speed nomor 2 ke speed nomor 1 hidup jumlahnya 100. Dan speed nomor 1 ke kapasitor jumlahnya 400. Ya kan paling banyak 400 ini di bawah daripada jalur utama tadi 700 ya. Berarti beda 300. Itu rumusnya itu seperti itu. Jadi untuk kapasitor adalah jumlah yang paling banyak di antara 3 lilitan. Umpamanya kok jumlahnya sedikit untuk kapasitor dan yang paling banyak untuk speed, ya nanti muternya nggak normal. Kalau pengen normal ya harus benar cara nyambungnya. Kalau pengen benar ya harus tahu caranya, namanya rumus. Nah ini sebutannya rumus. Tadi yang pertama mencari yang putus ya kan. Yang putusnya di mana kan kutubnya ada 4, bingung. Ya, caranya dikerok seperti itu. Kalau speed, ya speed 3 atau speed yang 2 ya jangan dikerok karena ini kan cuma jalur utama ya dikerok. Utama itu setrum kapasitor. Jadi tulisannya ulangin lagi ya. Ini kipas angin merek Maspion terdiri dari 2 keluar kawat kanan dan kiri, terdiri dari 2 luar dan dalam. Jadi ada 2 luar dan dalam, kanan dan kiri. Bagian yang dalam keluar kawat 1 jalur utama, keluar kawat 1 bagian dalam sebelah kanan untuk setrum kapasitor atau listrik. Yang bagian kiri untuk speed nomor 3. Speed nomor 3 terdiri dari sebelah kiri dalam dan sebelah kanan luar nyilang. Speed nomor 3 terdiri dari sebelah kiri dalam dan sebelah kanan luar nyilang. Speed nomor 2 terdiri dari sebelah kiri dan sebelah kanan luar nyilang yang nyambung ke speed nomor 3. Warna, dari warna tulis juga ya, speed nomor 1. Speed nomor 3 warna merah. Speed nomor 2 warna kuning. Nah, sekarang bagian speed nomor 1 kan udah ada tadi speed nomor 2. Speed nomor 2 terdiri dari sebelah kiri, kanan, luar, dan sebelah kanan, luar. Yang nyambung ke speed nomor 3. Dan speed nomor 1 warna biru terdiri dari sebelah kiri, luar, dan kanan luar nyilang warna hitam. Dan untuk kapasitor warna oranye posisinya ada di sebelah kiri luar
yang nyambung ke speed nomor 1. Untuk kapasitor terdiri dari sebelah kiri luar yang nyambung ke speed nomor 1 tadi diukur jumlahnya 400. Jadi dari jumlah-jumlah itu juga penting juga itu. Karena untuk penempatan kan jumlahnya nggak sama. Kapasitor jumlahnya tadi kapasitor ke speed nomor 1 400. Terus speed 1 ke speed nomor 2 jumlahnya 100. Speed nomor 2 ke speed nomor 3 jumlahnya 180 enggak 100, 150, 180. Terus speed nomor 3 ke sistem kapasitor jumlahnya 800. Itu adalah rumus. Nah, kita akan ukur setelah kita ikat ini ya. Ini jumlah keseluruhan tetap sama. Jadi dua kapasitor kita ukur jumlah keseluruhan. Ini jadi patokan ya 1200. Berarti apabila jumlahnya 800 berarti otomatis dari gulungannya ada yang tidak normal. Nanti kalau udah paham ini semua, ini udah paham, kita akan mengetahui gulungan konslet atau tidak, itu kita ukur menggunakan tester. Itu kuncinya di situ. Kalau udah paham semua. Saya ulangin lagi ya, kalau udah paham penyambungan ini dan jumlah-jumlahnya kita udah tahu, jadi apabila ada gulungan yang konslet, gulungannya konslet, namanya induksi, itu kita bisa tahu dari ukuran kapasitor dan speed. Sebab videonya udah ada sih ya, cuman rumusnya belum ada. Nah, ini rumusnya seperti ini saya jelaskan di sini ya. Jadi rumusnya itu untuk mencari gulungan putus dan nyambung gulungan putus. Jadi rujukannya apa? Rujukannya kipas angin kan ada namanya skema ya. Skema seri 2. Itu udah saya buatkan merek Mas Pion, itu rujukannya. Nyambungnya juga sama ya. Nah, ini juga penting juga ya. Kalau Mas Pion itu kan keluar kabelnya kan di depan. Selain Mas Pion ya keluar kabelnya di belakang. Tapi ada juga merek Panasonic ya di depan juga. Ini keluar kabelnya di depan. Nah, seperti ini. Kalau di belakang muternya ke kiri. Jadi umpamanya muter ke kiri ya kita tinggal balik kerennya aja, nggak usah bingung. Kalau yang masih bingung, nanti kita tulis nomor WA-nya bisa konsultasi ya. Kalau grup WA nggak ada, tapi nomor WA ada, ya tinggal tanya-tanya aja. Mungkin lebih enak kali ya bikin grup apa ya grup. Kalau WA mah udah nggak ini sih, mungkin grup Facebook kali ya. Bikin grup Facebook bisa juga sih ya. Jadi grupnya apa namanya tuh? Servis kipas angin. Nanti ada yang jual beli kipas angin. Bisa juga sih, bermanfaat juga bagi yang dekat ya. Iya, boleh juga sih. Grup apa namanya Facebook ya. Kipas angin, servis kipas angin. Boleh nanti bisa jual juga, jual kipas angin ya kan. Bisa nanya-nanya ya, itu bisa juga tuh. Ntar kapan-kapan lah. Kalau grup WA udah rumit lah, kemarin ada grup WA juga rumit boba. Banyak kan nanya, banyak ngirim video, HP-nya ngeblank. Aduh pusing. Nanya ini belum selesai nih, nanya lagi. Aduh. Di grup dah maunya buru-buru mulu. Sampai ngeblank nggak bisa kebuka. Akhirnya udah saya tutup dah grup WA-nya. Nah, dia ngirim video, ngirim foto, belum bisa kebuka, udah ngirim lagi. 2 hari nggak kebuka ya udah. Belum terbaca udah 40 komentar, belum terbaca. Akhirnya saya mundur.
Ya, mungkin grup Facebook kali ya. Ya sambil ngopi-ngopi supaya untuk netralisir ya, daripada terlalu serius jadi pusing. Sebenarnya saya jelasinnya itu apa ya, supaya mudah dipahamin bagaimana caranya itu. Kalau asal ngomong aja ya, kalau yang nonton nggak paham kan kasihan juga ya. Sayang videonya ditonton cuman tidak dipahami. Udah saya berusaha, saya buat sedemikian rupa supaya paham, tapi terkadang ada yang nanya kurang paham, kadang saya bingung. Ya namanya pemula ya dimaklumi ya, kurang paham, mungkin dia bingung atau kurang paham. Ya nama kurang paham berarti kan bingung. Jadi terkadang ya seperti itu. Mudah-mudahan saya ya berdoa meminta, mudah-mudahan yang belajar itu dimudahkan segala urusannya, karena hubungannya dengan ilmu ya. Ilmu itu ya bukan manusia lagi yang memberinya, aslinya ilmu itu yang memberi ya Allah. Iya, jadi kita berdoa meminta gitu, meminta ya Allah mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya gitu. Kalau yang mentok, yang bingung itu ya sambil berdoa, ya Allah mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya. Kalau yang masih bingung juga ya coba bertanya kepada di komentar. Mudah-mudahan ya ada solusinya, ada jawabannya. Alhamdulillah sih banyak berhasil ya. Banyak berhasil, banyak yang bisa buka servis kipas angin. Wah, saya senang banget tuh. Dengar kabar tadi siapa ya di telepon, di WA, di Kalimantan setelah buka servis kipas angin. Alhamdulillah. Saya ikut senang, saya ikut bahagia. Semoga semuanya bermanfaat buat keluarganya. Jadi ya silakan yang udah bisa servis, bisa buka usaha. Kita akan tes menggunakan listrik. Alhamdulillah berputar. Ini karena yang punya nggak mau baling-baling sih, jadi nggak ini ya, apa namanya, nggak bisa ngetes menggunakan baling-baling, digantungin plastik. Jadi ceritanya ini udah dibuka-buka, putus, bingung lah. Ini saya buatkan video. Speed 1 2 hidup. Alhamdulillah ya. Speed tambah 3, wah hidup kencang banget ini. Kenapa bodinya sampai ngangkat. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada ucapan, video, gambar yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.